Absen sama mana Pak? Absen.
kami selaku pengurus mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa saya juga anggota, Bapak Ibu juga anggota, juga mitra kemasan yang sama-sama tahu keadaan bahwa terpilihnya saya itu semuanya pastinya tahu. Di sini kami ibaratnya menerima piring yang sudah bekas dan menguraikan benang yang khusus. Artinya semuanya itu nanti bisa jelas, bisa terang dan bisa menyelesaikan masalah-masalah. Untuk itu, untuk pembukaan ini sebelumnya kami mohon kepada Pak Tafid sebagai pembina kami akan memberikan pandangan dan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pengurus Koperasi Mitra Usaha, Bapak anggota Koperasi Neo, kami dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terkait Satu Pintu Koperasi UMKM, dan saat ini membidangi masalah koperasi UMKM Kabupaten Depok, dan Koperasi Neo salah satu bidan dari kita. Jadi kami di sini dalam di dinas yang membidangi ini tentu saja hanya menginginkan satu kebaikan, kelancaran dari setiap kegiatan koperasi. Karena kita sadari jika sekarang ini begitu banyaknya koperasi yang ada di Kabupaten Depok ini perlu adanya pembinaan. Kemudian juga masih banyak juga yang tidak aktif, yang aktif tidak terlepas daripada kewenangan kita di sana. Dan khusus pada koperasi Neo serta anggota ini kami dapat informasi bahwa permasalahan modal penyertaan sudah sampai kepada pengadilan PKPU. Dan kami dari pihak yang di luar daripada urusan rumah tangga koperasi Neo ini hanya menginginkan suatu kebaikan jalan untuk dalam rangka bagaimana mengembalikan dana anggota. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya. Tapi karena ini sudah berada di ranah hukum, otomatis kita juga patuh kepada dan juga kepada aturan hukum itu. Dan kami sekarang ini hanya melihat bahwa di sini ada kewajiban daripada tanggung jawab daripada pengurus atau manajemen untuk juga tunduk pada keputusan daripada PKPU dan semua anggota juga, karena di situ sudah terlibat dua pihak antara anggota dan pengurus. Semoga hal ini dapat diselesaikan dengan baik. Manajemennya bagaimana ke depan itu tidak ada tertuang semua dalam keputusan dari PKPU. Jadi kami di pihak yang menengahi itu permasalahan seperti ini hanya berharap semoga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Dan mediasi pada saat ini bisa kita manfaatkan untuk dapat memberikan jawaban yang mungkin menjadikan benar-benar bagi Bapak Ibu selaku anggota atas daripada PKPU itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu mungkin kalau saya menjawab pertanyaan tentang PKPU itu mungkin agak kurang pas, karena kita semua sudah memiliki atau menguasakan kepada layar masing-masing yang dapat menjelaskan kepada layar pada anggota. Jadi kami mohon dengan hormat Mika Marana kami mohon untuk memberikan penjelasan agar nanti anggota itu paham tentang bagaimana proses PKPU, bagaimana PKPU, bagaimana hukum PKPU, apa yang harus kita
isi dalam yang menjanjikan tidak mungkin akan bertahan. Ya nggak teman-teman? Iya. Dengan demikian, Bapak tetap harus bertanggung jawab tentang semua ini. Walaupun Bapak mengatakan akhirnya saya tidak ngerti apa-apa dalam keputusan dan lain sebagainya. Terus terang Pak Wahyu saya sampaikan, Bapak terpilih sebagai ketua koperasi Nyawa Mitra Usaha, saya juga nggak tahu. Tahunya saya datang ke sini Pak Wahyu sebagai ketua koperasi Nyawa Mitra Usaha. Benar nggak teman-teman? Bapak jangan senang yang menyampaikan. Kita semua tahu. Tidak semua orang tahu, Pak. Hari ini kami berkomitmen dengan teman-teman semua. Kalau Gunawan tidak muncul, tidak ada, jangan salahkan kami semua, Pak. Bullshit semua dari kemarin sampai hari ini. Yang dinongolin hanya Gading, yang dinongolin hanya Pak Wahyu. Kalau memang masalah ini cepat selesai, Bapak sebagai ketua juga harus bisa, Pak. Kalau Bapak merasa dipermainkan dari kemarin, ngapa bertahan di sini? Mohon maaf, Pak. Sebenarnya saya harus hormat dengan sampean lebih tua dari saya. Tapi saya bertanggung jawab atas semua anggota saat ini yang sengsara, yang mati, yang rumahnya dilelang dan lain sebagainya. Untuk apa Pak saya di sini jauh-jauh dari Merangi? Karena ketukan hati nurani saya. Jadi kesimpulannya adalah, kalau Bapak tetap masih menyampaikan hal tadi, ibarat saya diserahkan sebuah piring, saya minta tidak ada lagi bahasa yang seperti itu. Kalau juga masih ada, ramekan aja teman-teman. Siap. Berani dinyatakan sebagai ketua, berani bertanggung jawab sepenuhnya. Iya. Dan bisa menghadirkan anak buahnya, kan gitu. Betul. Bentar Pak, kasih waktu saya untuk berbicara dulu. Kalau saya ngamuk juga, saya sudah ngamuk dari kemarin Pak. Kalau Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menahan, masih lepas juga. Tapi insya Allah saya masih bisa mengerem. Jadi hari ini kami tidak akan memperpanjang tuntutan-tuntutan kami. Kami hanya minta beberapa poin saja nanti yang akan disampaikan Pak Tito. Tapi yang kami minta dengan Pak Wahyu sebagai ketua koperasi adalah bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak ada lagi bahasa yang menyampaikan bahwasanya saya menerima sebuah piring. Sudah tahu kok diterima. Jadi itu aja yang saya minta kepada Pak Ketua Koperasi. Sebenarnya kalau ngamuk semua ini Pak Wahyu, sesuai dengan permintaan kemarin dan disaksikan beberapa anggota, dan itu di atas materai semua, ternyata bullshit juga nggak bisa ketemu. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan saya bertegas kepada Ketua Koperasi, hari ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk orasi kita, untuk mediasi kita, untuk lengkap tuntutan kita. Pak Tito tadi sudah kita diskusikan dengan Bu Layar. Hari ini juga kita harus dapat hasil. Hari ini harus berbeda daripada hari kemarin. Tidak bisa tidak. Mungkin itu aja, dilanjutkan sama Pak Tito. Mukadimah saya ikut Pak. Kalau hari ini saya lebih senang daripada yang kemarin dan lebih marah daripada yang kemarin. Artinya apa? Mohon maaf Pak Kades, Kepala Dinas atau siapa tadi saya lupa Pak ini banyak hadir. Ya, Pak Kabit bisa hadir, jadi bisa memfasilitasi. Saya yakin hari ini selesai apa yang kita inginkan, karena yang kita inginkan adalah yang terbaik di antara yang baik. Jujur
Pak, yang muluk-muluk Pak. Salah satunya apa? Permintaan untuk menuju rapat luar biasa harus terlaksana secepatnya mungkin. Terus yang kedua adalah aset semua yang ada ditunjukkan secara real, bukan secara omongan. Artinya apa? Contoh, ini kantor, ini masih ada sertifikatnya. Terserah mau atas nama siapa aja, terserah. Terus yang kedua kalinya adalah Pak, setelah hari ini, setelah mediasi ini terlaksana, Bapak menyampaikan di luar, saya di Solo. Terus yang selanjutnya Pak, saya sudah main tempatnya Bapak. Bahwa ini menyampaikan saya adalah ketua yang ditunjuk secara langsung. Oke, pertanyaannya saya, dari Dinas UMKM Jambi kemarin, laporan RAT kemarin dikirim atau diterima atau diserahkan nggak Pak? Mengetahui nggak dari Dinas Jambinya? Pak Ketua? Saya ingin Bapak dikirim. Oke, nanti saya akan pertanyakan di sana, saya akan tanyakan kepada teman-teman dikirim atau tidak. Kalau tidak dikirim, ya bagaimana? Kalau dikirim, ya bagaimana? Nah, pertanyaan saya nggak banyak-banyak, dua itu aja. Apa aja yang masih ada, terus untuk mufakat itu nanti bagaimana tata caranya, alurnya. Kita ini orang petani bodoh, tapi bagaimana alur untuk menuju rapat luar biasa, saya serahkan pendamping saya. Tapi siang-siang kita mau bapak dan ibu, bapak-bapak yang ada di depan mengikuti. Terus nggak usah nolak. Kalau bapak saya ini lemparan Pak gitu, oke, bapak lemparan nggak tahu dari awal dari sampai tengah. Sekarang kita berbagi bareng-bareng, ikutin, nggak usah ngelak. Dan saya harapkan bapak mengetahuinya. Kalau enggak, ini nanti semakin ramai lagi. Karena apa? Seharusnya yang duduk di situ adalah Gunawan, Gading, biar nggak ada tunjuk-tunjukkan, gitu. Dan saya sampaikan di luar tadi, jangan menyebutkan jawaban dari kita ini nanti. Saya tidak tahu itu urusan manajemen, itu dihilangkan Pak. Ya, saya tidak tahu itu urusan manajemen, dihilangkan. Kalau itu nanti terbawa, repot. Apa yang kita minta turutin aja, gitu. Kalau yang kita minta tidak diturutin, selesai. Saya fair-fairan sama bapak para persegah menyampaikan, ini bisa boleh sangat. Aku bangga punya polisi kayak gitu. Santai, ayam, kita tambah ayam, dan anarkis, kita tidak tambah anarkis. Tapi kalau kita sampaikan lagi, kalau bapak susah, kita akan tambah susah. Kita bikin susah. Kalau bapak enak, kita akan bikin enak. Ini tidak ada saya share di grup. Kalau saya share grup, wajib hadir seperti bendera merah putih itu berapa orang. Saya bisa mendatangkan anak kecil kayak gini. Karena apa? Orang tua saya banyak. Logikanya orang tua itu kalau anaknya nangis, pasti bagaimana caranya akan dibikinnya tersenyum. Jadi saat ini saya sudah mulai nangis ini, tapi belum menyampaikan kepada orang tua. Kalau orang tua saya sudah tahu banyak marah, siapa yang bikin kamu menangis? Itu. Tanpa sepengetahuan saya diselesaikan. Nah itu Pak. Ini karena saya tidak ada yang ditutup. Karena saya bikinnya yang terbaik di antara yang baik. Itu dari saya Pak, ini slow saya ngomong. Tapi nanti kalau Bapak angel, wah, makasih Pak. Ya Pak. Ini saya kalau Bapak nanti angel, teman-teman tak suruh tegas. Tapi kalau Bapak enak. Nah maksudnya saya apa? Contoh logikanya yang gini. Oke, RAT luar biasa diadakan tanggal sekian, Bapak tanda tangan, Bapak mengetahui, oke, clear, diadakan. Wah enak. Tapi kalau bikin repot-repot masih berpatokan dengan PKPU, nggak masuk akal. Karena PKPU itu nggak masuk. RAT kok langsung pembahasannya PKPU, bukan membahas masalah ini itu dan sebagainya tentang kondisi kita. Kan ada logika. Bapak siapa itu? Makanya saya bentak. Saya tidak peduli kalau saya benar, saya tidak peduli. Saya betul itu Bapak masih ingat tak? Saya tidak peduli. Karena mereka sama. Karena bukan anggota kalau bisa masuk daerah. Seperti itu Pak. Ini masih slow. Terima kasih itu dari saya Pak. Harapan saya apa yang disampaikan ke bibi saya, alurnya bagaimana, terus apa-apa yang harus kita kan nggak usah rewel dari Bapaknya. Itu terima kasih dari saya Pak. Nggak usah dijawab Pak. Saya mau tanya langsung aja. Modal penyertaan yang dikumpulkan segitu banyak itu sekarang di mana posisi modal Pak? Tolong dijawab. Jelas Pak. Jelas, ringkas, terpasti, terkoordinasi. Satu-satu. Jumlahnya berapa? Asetnya di mana?
semua Pak. Harus sesuai dengan modal yang diinput. Tolong. Yang menjawab itu Pak. Satu jawab ya. Jawab dulu Pak. Tahu Pak. Terima kasih. Secara umum memang ketua adalah yang utama. Itu Pak Tino, secara umum. Jadi apapun di dalam suatu organisasi adalah ketua yang utama. Ya. Yang kedua adalah pertanyaan Pak Mata tentang modal aset. Ini Pak Mata. Dalam suatu laporan maka ada keterkaitan dan tidak terlepaskan dari tahun ke tahun. Ya. Tahun 19 adalah kebijakan bukan saya sampai tahun 2020 Maret. Ya. Nah, untuk membuat laporan itu saya hanya artinya apa yang ada di situ saya pindah ke tahun 2022. Jadi semua aset yang saya terima ya itulah yang ada. Jadi saya tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi karena yang namanya laporan keuangan adalah keterkaitan dan tidak bisa terlepaskan dari tahun ke tahun. Itu Pak. Katanya Pak, Bapak penjabat sebagai ketua koperasi tentunya sudah punya saldo Pak. Benar. Sudah punya hitungan saldo. Ya. Pertanyaan kemarin sama Pak Derik saya ulang tentang prioritas saja ya. Saya tidak tanya banyak, ini tentang prioritas saja. Ya. Anggaran yang dihimpun dari anggota prioritas. Pak Wahyu waktu saya tanyakan di rumah 16 miliar. Ya Pak ya? Kurang lebih, bahkan bisa lebih itu Pak. 16 miliar. Saldo sebelum itu tolong disampaikan. Terus ketambahan 16 miliar dalam perputaran sekitar 1 tahun kemana? Padahal itu dana baru Pak. Tolong disampaikan, dirinci dengan sesuai modal yang ada. Pengeluaran, pemasukan. Kalau itu harus pakai buku Pak. Kenapa Pak? Ya kan angka itu tidak bisa dihafal. Ya hanya Bapak itu ketua Pak. Kalau memang Bapak itu seorang ketua yang hebat di luar kepala Pak, Pak nggak usah ngobrol sama orang-orang ini Pak. Orang ini nggak pernah sekolah. Kenapa? Tunggu sebentar Pak. Saya nggak anarkis. Kalau orang ini pintar Pak, ya. Orang ini pintar, orang ini hebat, ini petani semua rata-rata Pak. Udah jadi pengacara Pak. Cuma nggak usah membodohi kita. Sampai kalau ketua, Bapak harus tahu apa tentang itu. Gak usah setiap ditanya sampean selalu menanyakan dirinci dulu. Kegunaan sampean apa di sini? Sampean itu ketua. Ini anggota anak buah sampean. Setiap menanyakan berapa kali saya menanyakan data ke tempat sampean, ke tempat yang lainnya. Selalu begitu. Pak, jadi orang profesional Pak dalam keputusan. Bapak jangan membela atau melindungi indikasi Pak Gunawan yang bertanggung jawab Pak. Sampai harus memikirkan anggota, bukan Gunawan yang menghabiskan uang saja itu. Sampai lindungi Pak. Ya, sampai harus akal. Di luar kepala. Saya boleh ingat Pak. Saya ingat angkanya. Karena saya ikut proses sudah. Modal penyertaan punya klien saya saja yang 1041 itu 140 miliar. Kalau digabung dengan semua anggotanya yang 1600, modal penyertaannya saja itu 210
10 miliar cuma 41 miliar Pak. Mana sisanya? Gampang ngeteknya, ada penyebabkan juga pasti ada. Saya mau tunjukkan sekarang yang mana maksud Bapak, tapi nggak begitu sekarang kami nggak begitu. Kalau masalah pribadi silakan cari rekening saya. Siap. Siap ya Pak? Siap. Kami akan bikin laporan ke Bapak, ke Gading, ke Wahyu. Ke Gunawan. Nah, Mana sisanya Pak? kalau masalah laporan uang, saya sampaikan ya, saya tidak bulat. Artinya laporan keuangan itu adalah keterkaitan. Duitnya berapa sekarang duitnya? Udah ada, Bapak ingat? Apa ini? Sampai itu kok ketua koperasi tapi kayak cangon tuh sampai ini. Tolong Ayu, ada bilangan sekarang bisa nggak? Sampai bilang saat ini sekarang. Pak Gunawan tidak bisa saya hubungi. Nah. Nah, dari kemarin ya. Sama sebagai ketua harus bisa mengenai sekarang juga. Biar clear. Akan saya usahakan Pak. Jangan asal. Telepon sekarang. Sampai kemarin Gading jadi sama kami itu. Gading mana? Gadingnya hilang. Sekarang nggak ada. Ini masalah serius, bukan main-main ini. Oh, senyum-senyum pula. Kurang Kalau dosa. nggak negara hukum, ketok dulu ya. Nah, dia Pak Bali dulu bicara dengan manajemennya. Berapa sih? Untuk negara hukum ini. Unduk-unduk itu jawabannya. Jawab aja mau dosa aja. Jadi udah jadi artis kali. Dengar gajah kita teman-teman. Iya. Sembari Pak Wahyu menunggu data dari Mas Erwin, kita pertanyakan dulu mengapa Pak Gading hari ini nggak hadir? Yang kedua, Gunawan nggak hadir. Tolong dijelaskan Pak. Baik. Untuk tidak kehadiran Pak Gunawan dari kemarin sampai saat ini saya tidak bisa mendapat konfirmasi. Artinya masih. Gimana mau kerja sama? Bapak mungkin. Bisa. Kalau nggak itu ketua. Benar Pak. Tapi kalau HP-nya dia yang dimatikan, apakah saya juga? Kalau untuk Gading Pak, Berarti dia tidak menghargai Bapak. Kalau Pak Gading saat ini anaknya dua-duanya sakit. Jangan jadi alasan Pak. Anggota kami banyak Saya sekali. tidak tahu di mana Gading sakitnya. Silakan silakan telepon. Pak Gading itu harus mempertanggungjawabkan omongan. kita cek dulu Gading di rumahnya nanti. Jadi setelah ini kita ke sana. Sudah ada pernyataan. Kita aja langsung polisi aja. Ajak polisi. Polisi aja. Kejadian Pak Gading itu melanggar aturan nggak kira-kira? Iya. Kalau Pak Gading yang bertanggung jawab atas kemarin kan. Ini ada dari pihak Nih, pihak polisian coba tanya dulu. Kalau Pak Gading sendiri tidak hadir, tolong dengarkan. Kalau Pak Gading sendiri tidak hadir, Gunawan yang dituju sebagai jenderal manager juga tidak hadir. Pak Wahyu mengatakan Pak Gading seperti itu. Itu melanggar aturan nggak itu kira-kira? Kesepakatan sama hukum kemarin tuh. Kita jemput paksa aja nanti. Ini Pak Wahyu ya, ini tadi sudah sampaikan banyak baik Pak. Kalau sampai baik, mohon maaf Pak, saya bisa seperti ini. Saya jujur Pak. Ya, Terbuka aja Pak. saya minta sampean berbicara sejujur mungkin. Dengan sampean duduk di meja ini, mempertemukan dengan kami semua di sini, pastinya sampean sudah ada komunikasi. Jelas. Kalau tidak ada komunikasi, tidak mungkin sampean akan berani menghadapi kita. Betul. Pasti itu Pak. Mungkin Gading cuma hanya ada informasi bahwasanya Gading itu anaknya sakit. Tidak masuk akal Pak. Anak kecil aja nggak percaya Pak. Pasti ada wanti-wanti Pak Wahyu temui itu anggota. Tidak ada. Sampean bisa ngerti kalau kami pengen ketemu dengan sampean, itu informasi dari siapa? Kemana dari mana? Artinya ada komunikasi. Ya hari ini ketua. Pak Gading ada komunikasi. Kalau dengan Pak Gading ya. Tentunya sampean sudah tahu. Yang kami minta diadakan pertemuan ini mediasi ini adalah sampean, terus kemudian Pak Gading, terus kemudian sampean. Pak Wahyu ya, Pak Wahyu dengan apa namanya?
kalau sampean hari ini mau beranikan diri sampean sendirian. Kan gitu. Nah, otomatis pertanggungjawaban atas pertemuan ini kan Gading. Kok sampean terus begitu aja dilepas? Coba Pak, alasan sampean ini tolong disampaikan. Kalau memang di rumah kita jemput di rumah. Oke, siap. Hari ini Pak, kami tidak mau hasilnya seperti kemarin. Tadi saya sudah menyampaikan hari ini hasilnya harus beda dari hari kemarin. Ini sama Apapun aja. itu, termasuk aset. Aset kami hari ini harus tahu dan dibuktikan secara bukti otentik. Pak Wahyu, anak buah Pak Wahyu minta jemput, setuju ya? Pak Gading. Sebentar. Pak Wahyu menyuruh anak buahnya yang di belakang. Nah, itu Mas Gading di mana? Mas Putra. Minta keamanan suruh ngantar. Mas Putra. Jemput dulu. Iya Pak. Putra. Ini jemput Kak Gading dengan anggota di luar. Ya. Mas Putra. Dikawal oleh anggota jemputnya. Kawan ngota. Ayo pelan, jangan kelempat Mas. Sampai karyawannya Pak. Ayo jemput. Ayo. Mas Putra. Kenapa sudah diizinkan Pak? Jemput. Kemarin nunggu Gading saya tanya Pak. Bapak punya pendamping nggak? Bagus Bapak didampingi. Saya kasih deh Bapak. Iya, enggak mungkin sendirian loh. Kalau saya ketua Pak Gading saya jewer. Lah ya sama merasa berangkat gitu. Putra. Tidak-tidaknya ketua sekretaris bendara itu standby. Cewek kemarin itu. Di operasi Pak. Bapak suruh siap saya. Apa itu? Karena memang itu serban. Secara prinsipil Bapak tetap harus bertanggung jawab. Ya. Tetapi kalau memang Bapak tidak tahu, Bapak sampaikan saja dokumen yang kami minta. Bapak tulis saja asetnya apa aja yang Bapak ketahui. Kalau memang ternyata yang memanfaatkan aset, yang mengelola aset itu adalah Gunawan, kasih keterangan di situ. Supaya Gunawan bisa ditembak, bisa proses Pak. Jadi Bapak datang sendiri, Bapak udah tua sendiri, Bapak hari ini kita sudah gimana coba? Walaupun nggak ada, Bapak kemarin pakai waktu di Jakarta sampai 4. Masa nggak bisa keluar satu pun? Baik, HP-nya masih banyak itu. Ini lawyer satu Demam. hari Natalan tahun 2000. Ini Natal juga, Pak. Ini masalah juga saya kamu. Berarti memang kita ini jaga main-main Pak Wahyu ya? Tidak. Sudah jemput aja Pak Gading tadi. Mana yang suruh jemput Pak Gading tadi? Jangan main-main Pak, ini Pak. Kami sama tahu nggak? Ini tentang aset orang Pak. Main-main Pak. Yang bukan semua sertifikat aset-asetnya siapa? Bapak atau Gunawan? Gunawan. Tulis saja. Asetnya apa? Dipegang siapa? Yo, tidak tahu itu tentang apa itu aset-aset. Itu milik kita semua itu, bukan milik Gunawan itu. Pak Wahyu setuju tidak kita bantu? Ikutin kita nggak? Bentar Pak. Soal data itu kan ada rinciannya. Rincian. Aku bertanya itu Pak. Itu di mana, Pak? Itu yang ditanya. Tunggu ya. Saya ke tempat Pak Wahyu berapa kali? Ngomong beli. Ingat Pak. Biar aku bisa. Berapa kali saya ke tempat Pak Wahyu? Yang saya tanyakan apa Pak? Ya monggo. Jemput Pak Gading. Sana lagi. Bisi-bisi lagi apa? Yang bisi-bisi tetangga lah. Ngomong terus. Nah kan? Oh, jangan main lempar Pak. Kalau perempuannya kalau anaknya sakit kan pasti tahu. Kalau anaknya sakit kita jenguk sekalian kan itu. Iya, bawa roti. Tapi berarti. Ada, Pak. Enggak, kalau Dari benar. awal telah salah. Saya ke tempat Pak Wahyu 2 kali. Yang saya tanyakan apa? Tentang apa Pak? Jawab. Usahaan itulah. Seharusnya Bapak sudah punya jawaban. Bukan ditanya baru lagi. Tidak baru. Ya selama persoalan sorry Bapak kan sudah data itu asetnya Iya. mana Ya, mana. pertanyaan saya sudah Aset dirangkum. banyak Pak. Ya apa aja. Neo Pak, Bapak kan bisa lihat catatannya berapa aset Neo. Bapak bisa tanya kan belum pasar. Yang Jangan berharap asetnya akan
aja lah. Ada artinya, ini adanya Apa ya? Kamu mau akses yang ini. Pak, bicara pas Pak. Tunggu. Siapa ya? Orang yang berani Pak, membahayakan ya itu. Jangan ada rahasia di sini Pak. Ya. Diam. Bilang Pak, kalau rumah sakit mau ke daerah sana siapa? Saya dan seberapa? Udah mau mati. Rumah sakit kita rumah sakit, kita jemput rumah sakit. Ya. Aku pengen obati dokter Pak. Bang Gading ya, apa dokter ini Pak? Rumah sakit sebut di rumah sakit kan itu. Yang obat biar dokter. Ya, ini Pak Wahyu, lanjutkan. Masalah ini dan terlalu lama hasilnya nggak ada. Kalau masalah itu Yang kami minta saat ini adalah aset-aset yang ada saat ini. bukan tugas kita. Nah, coba sampean sekarang tuliskan dan nanti disertai bukti otentiknya. Ya, Bu Layar ya. Ya. Asetnya apa saja? Akses yang saat ini Mas semenjak jadi pemuda dari tahun 2019 ke tahun 2000 kan tidak ada perubahan. Ada satu-satunya kantor. Catat. Kantor. Pakai pengarah, Catat, mantap. Pakai pengarah. Ada Bapak Catat karena baru nanti sampaikan Pak. Lebih nyaman Pak. Jangan agak keluar gitu Pak. Toh. Kalau kamu besok, Pak Indo. Apa itu asal adanya satu-satu. Pakai registrasi Pak. Tadi mau ngambil buku. Bukunya di kantor dibacakan. Kalau Bapak Ya, mau lupa itu. sekarang suruh minta buku gimana? Aset cuma tercatat Pak. Zaman kan sudah modern. Pak, maaf, Kan Pak. di komputer itu tinggal Pak, ngeprint asetnya tuh. Pak, ya. Saya ini orang pedagang. Sedangkan saya orang pedagang kecil tahu hasil yang mau keluar, yang mau masuk. Masa koperasinya ada catatan? Kan Ada. Di print lah itu. Bikin aja kalau gitu. Tidak pernah pakai Pak. Nggak usah pakai dihitung. Ya. ini zaman modern Pak, saya ada orang pedagang kecil ini tahu keluar masuk barang itu tahu. Oh, koperasi ada nggak tahu. Kalau Mas, aset sudah dimulai. Aset yang ada di sini ada Pak. Wah, kantor. Itu tinggal print kantor satu. Buku dua. Tiga. Pak, bantu catat Pak. Bantu catat Pak. Di sini Pak, sampai kontrak. Di buku harganya berapa itu? Ya, nilai-nilai asetnya dihitung juga Pak, sekalian. Biar orang tahu. Duit kita yang diputar itu banyak sekali. Jadi gini Bapak, semuanya itu kan terdaftar di mana. Baik itu kan sudah saya sampaikan. Maka seluruh catatan baik itu aset tetap, aset lancar dan inventaris itu sudah ada di situ. Jadi kalau saya membaca mengarang ya nanti salah. Ya saya kan begini Pak. Kalau sampai itu menganggap ini penting pertemuan ini, disiapkan dari tadi itu data-data itu. Dari kemarin harusnya sudah siap. Kamu kok nggak main-main? Sudah 3 Sekitar bulan. 6.000 jiwa kamu sengsarakan. Main-main kamu. Dulu RAT ya. Awalnya bilang RAT. Awal dulu aja nggak pernah RAT. Mempermainkan RAT. Padahal demokrasi yang terbuat RAT Pak. Berarti Pak Wahyu mengadakan RAT di depan orang banyak pengundang keamanan dan yang lainnya. Itu sebuah permainan. Tolong jangan menolak Pak. Itu hanya sebuah permainan.
Jadi sampean waktu RAT itu nganggo dolaran, memainkan kita. Iya. Jadi kita diundang rame-rame, diminta Dianggap main-main. ternyata sampean tidak menghargai. Kami jangan boneka di tempat RAT. Sampean jangan buat RAT lah. Di mana nuraninya sampean itu di mana? Kalau ini bukan nurani lagi nih. Dia mengharapkan keuntungan, utaknya untung pasti utaknya itu aja. Pak, permisi Pak, kalau untuk aset neo itu kan ada file-file tertentu di kantor kan Pak? Masih ada. Tinggal buka aset. Ya tinggal klik kan sudah selesai. Nggak usah dipikir lagi. Ya. Pak Wahyu, Pak Wahyu gembala Pak. Pak Wahyu, mohon anak buahnya diperintah untuk ngeprint. Jangan pelin-pelan gitu Pak. Pak, suruh ayo Pak. Ketuanya di sini, awalnya santai-santai. Turun sini. Ini Pak Wahyu maksud saya. Saya tadi menyampaikan bahwasanya laporan itu ada aset itu ada di RAT. Coba sampean print. Nanti sampaikan ke kita aset yang saat ini masih ada apa aja, tinggal checklist. Terus saya itu nanti sampean. Iya, Pak, saya mulai ingat-ingat lagi. Itu aja Pak. Jadi dapur administrasinya seperti apa saya nggak tahu. Ini korporasi main-main namanya. Bukan main-main Pak, dipermainkan. Dipermainkan. Dipermainkan, dipermainkan. Kan nggak pernah dibuka aset tuh. Saya satu menambahkan, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dito juga dari Bu Roy ya, tentang aset dan tentang PKPU. Satu lagi yang PKPU jelas kita menolak. Satu lagi yang perlu saya pertanyakan di sini, modal sisa yang ada katanya 41 M tadi itu berada dalam bentuk tunai, dalam bentuk tabungan Atau giro. Kalau dalam bentuk tabungan, nomor rekeningnya nomor rekening siapa, nomor rekening Neo atau nomor rekening pribadi. Nah itu aja tambahnya dulu. Baik. Untuk yang pada tahu yang itu Pak, Iya tahu. itu adalah berupa barang dan jasa. Apa aja itu Pak? Di situ ada kas, dan setelah kas, ada persediaan barang, ada persediaan lain-lain, dan ada aset tetap. Jadi tidak berupa uang. Berarti untuk yang prioritas kemarin yang 16 miliar itu tidak berupa aset, juga uangnya juga sudah tidak ada Pak. Ya, berupa barang itu. Barangnya apa aja Pak? Aset ini kan aset sudah lama, sebelum prioritas kita sudah punya aset ini Pak. Jadi aset yang baru itu ada tambahan. Di mana? Oh di Arista mungkin. Untuk tahun 2020 tidak ada penambahan. Padahal Berarti duit luntur lah. Duitnya kemana Pak? Yang masuk di tahun 2020 kemana duitnya Pak? Yang 2 miliar, yang 16 miliar itu kemana? Beli aset tidak? Ya, mulai tahun 2020 tidak ada penambahan dari 10 juta yang masuk tahun 2020 duitnya kemana? Bapak jujur, Bapak jujur Bapak lah. sendirian di sini. Dalam koperasi ini kan koperasi open management. Nggak tahu Pak, masa pernah cerita Pak? Nggak usah pakai bahasa yang kamu nggak tahu lah Pak. Sekarang duitnya gimana? Terus Jadi membuat administrasi manajer mengelola usaha. Yang mengelola siapanya Pak? Tentu manajer. Siapa Pak? Ketika manajer Bapak nggak tahu Pak. terus dapat data gitu Pak. Dan walaupun manajer yang nolak, ketuanya mesti tahu Ya. lah. Yang keluar masuk uang itu kan koperasi Pak. Atau saya bertanya Pak, satu saja pertanyaan Pak. Apa yang Bapak ketahui Bapak Wahyu jadi ketua itu apa Bapak ketahui? Itu aja Pak. Satu lagi. Ya duduk dulu. Berapa saldo di Neo ini ketika Bapak terima? Itu aja. Coba Bapak ingat. Nanti ada penambahan di 2020 kenapa? Mungkin Bapak nih hilang Anak ingatan. saya nggak tahu Bapak, apalagi Bapak jadi ketua Bapak Hilang paham Pak. ingatan anggota koperasi. Kalau Gunawan nggak bisa dikasih Apa? modal sebanyak ini, menggunakan jengkol Pak. Itu lebih berhasil. Itu aja. Makasih. Pak, saya bacakan aja ya. Ini ya, Bapak silakan buka juga di putusan itu. Aktifannya Neo yang kalian laporkan di sini, kas, setara kas hanya 39.272.800. Kan nggak masuk akal itu.
di belakang. Tak. Agak kemana-mana, jangan pakai Pak Ayu. Cek, cek. Teman-teman saya minta Masa pedagang langsung hubungan kan? Saya minta teman-teman duduk dulu. Pedagang. Pemodalnya Oke, teman-teman minta saya duduk semuanya. Dan teman-teman bisa kita mulai lagi. Bisa. Pak Wahyu, saya akan berbicara secara kerendahan hati saya. Segala permainan, secara lika-liku, kami sudah merasakan semua. Yang saya minta dengan sampean, sampai kapan yang memang sampai ngerti dan tidak buktikan. Jujur Pak, saya ngerti. Saya komunikasi dengan sampai bukan hanya kali ini saja. Sebelumnya juga saya komunikasi dengan sampai bila mana kami semua di sini merasakannya dengan sampai, justru sampai juga harus lebih adil kepada kita semua. Bukan seperti itu Bapak semua ya? Maka dari itu Pak, apapun yang sampai ceritakan pada saat kami tetap kita pernah bersama karena sampai kita tentunya apa? Dari semua dana yang selama ini Mas, yang jumlahnya miliaran rupiah, dan bahkan tadi sampai operasi ada berpohon Mas, ya, dan sampai sebagai ketua, tentunya setiap bulannya itu ada namanya evaluasi keuangan. Jumlah uang yang nilainya 200 juta sekian, toh yang muncul di situ hanya sekian miliar. Apakah saudara nggak tanyakan ke jenderal manajer sampean? Kalau tidak mempertanyakan jawabannya nggak mungkin Bapak Ibu, karena beliau menjabat itu sudah tahunan. Kan gitu. Kalau dibilang nggak ngerti, itu salah sampean. Andai kata sampai ditegas ya, dimomong sampai kali ini, itu juga salah sampean. Kesimpulannya pada malam hari ini, Pak, sore hari ini, kita enak. Sampaikan yang sampai ngerti, tanda tangan di atas materai, aset-asetnya apa saja yang memang benar-benar bisa dibuktikan. Karena dari tadi kita sampaikan bla 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 dan bla bla bla, jawabannya cuma itu, kayak muter-muter aja Pak. Iya. Lebih parah lagi, adanya apa? Tensi kita naik 200%. Saya mengantisipasi itu, jangan sampai terjadi apa-apa, karena Pak kita sudah sama-sama komitmen untuk menjaga ketertiban. Ya Bapak Ibu ya, intinya kita dapat poinnya, tidak puas kita tunggu di sini. Hari ini intinya kita hasil. Ya, nah, Pak Wahyu tolong sampaikan. Sudah temu tadi Pak jumlah aset-asetnya supaya kita lebih enak nanyanya. Sampai sampaikan asetnya pokoknya ini masih ada nggak? Ada, dibuktikan. Sepakat Bapak Ibu semuanya seperti itu. Oke, monggo Pak. Kalau pertanyaan tentang aset, yang saya ketahui itu yang saya ketahui saja. Kalau selebihnya saya memang tidak tahu. Karena kebijakan itu kebijakan dulu. Jadi saya menerima laporan pertanggungjawaban tahun 2019 itu kan berkaitan dengan tahun 2020. Jadi tahun 2020 memang asetnya yang saya ketahui adalah kantor, ruko, ruko Neomat sama Bulbok satu. Mobil Alphard itu Pak, aset kan? Itu. Yang kedua adalah aset lancar itu berbentuk perumahan di Muara Bungku. Ada berapa itu Pak? 8 kalau nggak salah. Jangan kalau nggak salah.
Dari semua perumahan itu Pak, nilai modalnya berapa kan Bapak tahu. Itu kan nanti bisa dikalkulasi, berarti MP anggota itu tertanam di situ. Nah, Bapak sendiri rupiahnya nggak tahu. Nah itu ditunggu Pak. Oke Pak. Perumahan yang di Pulau dan di Jambi modalnya berapa itu? Itu aset lancar. Artinya ya Di Jambi di mana Pak? Di Jambi di mana Pak? Mana lokasi di Jambi Pak? di Kanarjo. Ini lagi tanya. Di Nggak tahu Pak ya. Oh ini menjadi ketua yang paling hebat di dunia. Inilah koperasi yang terhebat di Indonesia gitu Pak. Seharusnya Bapak selesai. Soalnya bunga-bunga ditunjuk jadi ketua kok kayak gini Pak. Pak Arsyad itu cuma memberi data aja, kenyataannya memang tak ada tanggungan itu loh. Itu tadi. Enggak, nanti kalau Bapak sudah tanda tangan, Iya. kita bisa proses. Kita bisa taksir. Apalagi Bapak ingat Pak? Ada berapa? kalau berapanya bukan milik koperasi. Tapi Itu siapa? 45 miliar nggak kira-kira Pak? Wah lebih itu, kalau anak 10 miliar lah. Tapi DNAT kan bayar dari pihak Neo yang ngurus. Ingat saya Pak. Harus operasi. Untuk pengeluaran. Sania Putih kemana Pak? Senia putih ditarik karena tidak Bukan ditarik anggota Pak. bukan. Ditarik anggota ada Pak. Bapak jelaskan aja Pak. Jujur aja Pak. Gue apa itu Pak? Apa BP Pak? Di sini bukan. Kemarin bukunya apa? Bayar. Bapaknya bukan begini loh Pak. Bukan. Aksuranya di aksurnya itu Pak. Aksuran katanya dibayar Neo Pak. Tunggu Pak. Biar dijawab punya dulu. Tidak ada asuran untuk dibayar. Jadi masih ingat Pak? Pak, Kalau mengeluarkan negeri bisa Pak yang tanda tangan? benar. Nama siapa Pak? Jika sama? Dia mengeluarkannya itu melalui tidak melalui slip, tapi apa rekening itu bukan. Iya, berarti kan ada selain bendara siapa yang harus berubah? Setahu saya benar. Kalau bendaranya mana? Bendaranya itu ada. Karena spesimennya saya saja di pengurus itu spesimennya masih benar walaupun Hanya bendara saja itu. Tidak butuh tanda tangan JN. Tahu. itu yang sudah Nggak tahu. Berarti sering dipanggil itu ya. Bendaranya mana sih nggak bendara? Bendaranya ada nggak? Bendaranya suruh sini Pak. Ada di belakang dong. Bendara panggil Pak. Suruh duduk sini Pak. Panggil bendara biasa panggil. Ya nggak mau Pak. Biasa. Informasi bagi teman-teman semua, setelah di cross check ke rumah Pak Gading, keluarga menyampaikan bahwasanya Pak Gading posisi ada di Sarolangun. Ada di Sarolangun. Berarti Pak Gunawan ada di sana Pak. Dengan gundul di sana mungkin. Itu Arista punya siapa sih Pak? Nggak tahu. Kok dikasih nama Arista? Sebetulnya itu kan itu ada Gading, ada Wahyu. Ya, Pak Hasan. Gunawan. Pak Hasan. Sunar. Itu sebetulnya punya siapa Pak? kalau Arista saya tidak tahu Pak. Ya. Saya tahu Arista, tapi saya tidak terlibat di situ. Kalau tidak tahu anggota yang di Sarolangun, semua administrasinya lewat Arista kan itu. Dulu yang anggota kita sini. Itu persoalannya panjang sebetulnya. Kapasitas Pak Gading sama Pak Gunawan masih sama sebagai apa Pak? Pak Gading sama Pak Gunawan itu orang Neo.
Ya kan? Ya. Dia menggunakan aset. Duitnya mana? Nah, nilai uang tadi dihitung kan 16 miliar. Ya. Kalau tidak menggunakan aset berarti yang 16 miliar itu ada di rekening. Nah, di rekening siapa? Kan itu yang Ya, betul. betul. Supaya kami prioritas Kasih mana siaran itu, Pak. Tiap hari saya ditanya. Ya tahu. Jawabannya. Ayo, sampaikan Pak. Saya sampaikan lah. Aku bisa sakit sekali, Pak. Enggak tahu, Pak, apa nih jadi kita ini loh canggung. Enggak, awalnya saya Pak. Tanya Pak. Itu kan masalah sudah jadi ketua. Itu harus tahu itu. Banyak ingatan, banyak. Awalnya nangis. Bayar. Santai aja. Bisa kita Duduk lagi. Duduk. Pak Wahyu ini sudah ikut kita Wisman. Jadi kalau sebenarnya saya tahu Pak Wahyu ini aja lah. Teman-teman ini tentunya juga baik. Kita mintanya mudah, ditulis Pak Putra boleh. Bahwasanya saya ketua koperasi menyetujui akan diadakan rapat luar biasa dalam waktu sedekatnya. Ditulis aja Mas Putra seperti itu. Dekatnya Untuk Pak, kakaknya di sini mengetahui senang sebagai pengawas pembina. Tulis saja. Saya tulis tangan aja. Mending ada stempel. Saya sebagai ketua koperasi atas nama Wahyu Mursono setuju akan diadakan rapat luar biasa dan siap menyatakan seluruh nilai aset TIO sampai mana itu Pak? tanpa terkecuali. Menyetujui akan diadakan rapat luar biasa dalam waktu secepat-cepatnya. Dibikin tanggalnya, bulannya juga. Cepat-cepat itu ya. Nanti hilang lagi.
baik di sini ya. Kita semua tidak mampu ini meluangkan waktunya hasilnya itu kalau pengaman Alasannya apa Pak? Mas Gunawan nggak mau hadir Pak? Apa Pak Gunawan takut mati? Saya tanya dengarkan semua, aku masih keamanan di sini. Apa Pak Gunawan takut mati? Ini loh Pak. Yang jadi mitra pemasaran Pak, ya ancamannya mau diapa-apakan Pak. Mati Pak. Korban buat kami Pak itu Pak. Ya. Kalau saya jadi Gunawan, saya pribadi saya dari Pati Jawa Tengah Pak. Ya. Saya adalah WA tunggal yang juga tentang modal penyertaan di Jawa di Pati. Tahunya saya. Dengarkan Pak Bayu. Tahunya saya Pak. Bisa tahu kantor di. Tapi saya dikasih bekal sama Gunawan dan sampean untuk memperkenalkan Neo, ya, itu modal penyertaan dan yang lainnya. Setelah terjadi seperti ini Pak Bayu, tahunya saya Pak. Istri saya, anak saya kena beban mental tiap hari Pak. Imut sama orang. Pak Bayu, saya sampai mengatakan sama teman-teman, ya kalau apa yang bikin sampean tenang, selesai, ayem. Kalau saya punya rumah, sampean jual sisanya ambil. Kalau nyasa perlu diambil, ambil. Kalau saya jadi Gunawan Pak Bayu, dengarkan sampaikan sama Gunawan Pak. Saya bikin podium di tengah lapangan Pak, di tengah alun-alun Ibu Bujang atau Jambi Pak Bayu. Saya tawarkan sama investor saya Pak, kalau saya jadi Gunawan. Para investor, saya tidak mampu mengelola modal sampean. Kalau memang kepala saya ini bisa menyelesaikan atau dibikin megah sampean, tak potong kepala saya. Kalau saya jadi Gunawan, merasa tanggung jawabnya saya lanjutkan begitu. Ini mau lari-lari Pak. Diajak ngopi aja susah. Kami sudah mau ikut dengan program PKPU. Oke. Tapi kita ajak ngopi aja nggak mau. Apa nggak kuat bayar? Kami bayar kan nggak kuat bayar Pak. Kalau saya jadi Gunawan Pak, bikin podium. Tak tawarkan kepala saya, karena rasa salah saya, rasa tanggung jawab saya. Kalau memang kepala saya ulang lagi, kalau memang kepala saya ini bisa menyelesaikan masalah, tak kasihkan sama kalian semua, sama investor. Seharusnya begitu Pak, bukan malah lari-lari Pak. Tahu nggak? Yang ditinggal lari-lari itu siapa Pak? Orang lapar, orang menderita Pak. Karena apa? Presentasi penyampaiannya harus hutang dan hutang. Nampaknya seperti apa setelah Gunawan tidak bisa menjalankan modal kita. Kita yang kena Pak, saya bertanggung jawab. Saya nggak tahu. Saya mengikut. Jangan nggak tahu. Ibu Pak Malsam, ini teman-teman, ada 2 poin yang lagi ditulis. Yang pertama adalah kita meminta secepat mungkin diadakan rapat luar biasa, nanti dikoordinasikan dengan dinas terkait. Kebetulan Pak Kadisnya sudah hadir di sini. Terus yang kedua, nanti Pak Wahyu menandatangani aset-aset yang sudah ada. Itu aja Pak. Terus kemudian saya masih teringat betul, dan ini juga Pak Wahyu yang menyampaikan pada saat ada di ruangan di atas. Walaupun kita ada rencana COVID-19, insya Allah belum tetap masih aman.
Nah, kebetulan sekarang belum ada di depan kita. Dana asuransi di mana? Aset yang lebih besar itu mana? Aset lebih besarnya itu di mana? Tadi sudah terjawab yang nggak ada ya. Sekarang yang kita tanya asuransinya di mana? Yang diasuransikan sama, kan gitu ya. Nanti disampaikan Pak Wahyu karena waktu itu adalah Pak Wahyu yang menyampaikan, dan waktu itu saya sendiri sudah nggak percaya dengan Neo. Terus terang, walaupun saya tergabung di Neo, saya tingkat bahwa Neo ini akan sekian tinggi sebenarnya. Karena pada waktu itu juga saya orang yang paling menolak. Artinya gini, waktu itu ada lewat keliling Indonesia, ada lewat ke luar negeri ya. Saya bilang ke manajemen, kalau memang koperasi ini baik, sejahterakan anggotanya. Jangan kasih libat mitra pemasarnya karena ada sendiri-sendiri kan gitu. Walaupun ada 100-200 kasihkan anggotanya. Itu saya salah satu yang menolak pada waktu itu. Nah terus kemudian Pak Wahyu waktu itu saya tanya, jawaban seperti itu, asuransi dan bisa memberikan berapa nominalnya? 10 miliar pada waktu itu. Itu. Terus kemudian Pak Wahyu, tadi Pak Wahyu bisik-bisik dengan saya menyampaikan bahwasanya rapat luar biasa tidak bisa dilakukan secepat mungkin. Tadi saya negosiasi sampaikan 10 hari tidak bisa. Tidak bisanya di mana? Karena mau nyusun laporan. Orang laporannya dimain-mainkan aja kok. Itu ya. Artinya kita tetap segera mungkin untuk itu. Nah, perlu Pak Wahyu ketahui, kita di bawah lawyer Sunike yang jumlahnya 1041 sekian. Yang pertama, kami tidak merasa melaporkan ke Niaga Medan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang melaporkan PKPU ini adalah saudara Amsat, istri dan satu orang lagi. Mengapa mereka tidak gembor-gembor? Mengapa mereka tidak menuntut haknya? Bagaimana mekanisme pembayarannya? Malah tidur enak-enakan di Sarolangun menduduki kantor Arista. Ada apa ini? Gitu loh. Jadi tidak bisa menemui kita pada hari ini ke kantor Arista. Wih, nampak. Kan gitu ya. Nah ini Pak Wahyu perlu diingat artinya apa? Kami tetap ngotot karena apa? Satu, kami atas lawyer kita menolak. Karena apa? Kami merasa tidak melaporkan yang PKPU. Yang melaporkan aja sampai-sampai malah dibikin kantor baru. Kan gitu? Ya teman-teman ya? Iya. Kalau di sini di sana nggak ada, di sana. Di sana kita ketemu ngilang. Iya. Ini bapak-bapak pengamat yang mengamankan dari pihak kepolisian Pak. Jadi kami selama ini mencari Pak Gunawan di kantor sini nggak ada, ke kantor Sarolangun. Intel-intel kita di sana sudah tersebar Pak. Giliran kita beruntung ke sana nggak ada Pak, hilang. Itu jadi nggak pernah ketemu. Benar, lebih cepat ketemu dengan mungkin Pak Kapolda, Pak Bupati. Atur janji bisa ketemu Pak ya? Iya. Ini Masya Allah kayak dulu Pak. Itu. Pokok Pak Wahyu artinya kami tidak terus dengan PKPU itu Pak. Tolong disiapkan semuanya Pak Gilo. Jadi teman-teman ini sudah sore kita lapor Pak Wahyu ini nggak tahu. Pak Wahyu, Pak Hafid mohon maaf sebentar saja, cuma 4 tahun, bentar aja. Di situ ada surat pernyataan. Kalau Pak Wahyu setuju bilang setuju, kalau tidak, karena kita sifatnya nggak ada masalah. Tapi harapan kita Pak Wahyu bekerja sama dengan kita, karena kitanya pengennya yang baik. Isi surat itu Pak Wahyu yang ditulis Mas Putra adalah saudara Bapak Wahyu Purnomo sebagai ketua koperasi menyetujui akan diadakan rapat luar biasa. Akan diadakan rapat luar biasa yang jadwalnya secepat-cepatnya. Kalau bisa hari ini alhamdulillah Pak Kadis ada, konfirmasi Pak Kadisnya kapan bisanya biar nggak ada alasan tanggal sekian langsung ditentukan dari sini. Jadi alasannya nggak ada alasan lagi Pak ya. Bapak bisanya kapan? Nah itu. Boleh Pak Hafid boleh dulu sebentar. Januari lah.
Kapan bisanya? Karena yang nggak saya enak kamu tuh ada Pak Anda enak banyak. Bisanya kapan? Di situ Mas terus nambah. Oke, terus itu Pak nambahnya adalah bahwasanya Bapak sebagai ketua koperasi tidak tahu tentang pengelolaan dana dan yang setahunya pengelolaan dana dikelola oleh CM atas nama saudara Gunawan. Itu bunyinya seperti itu Pak. Dan itu Bapak kita harapkan kepada teman dan Bapak untuk mengetahuinya saja sebagai pengawas dan oke, itu Pak isinya. Terima kasih. Monggo. Baca dulu tulisannya, nanti nggak tahu lagi Pak Wahyu. Nanti nggak tahu lagi. Monggo Pak Kali, Mas Putra disiapkan stempel kantor koperasinya. Boleh Pak Kali membaca, boleh sama misalnya tanggalnya kapan? Nah biar enak Pak koperasinya. Ayo ngomong ayo. Bisa tanggal 15 Januari sudah 15. Bingung deh. Karena kita pada jadi Bapak. Iya. Iya. Adakah di aset ini yang Bapak mau bantah atau Bapak mau tambah? Silakan diproses. Coba dibaca dulu Pak. Dan nanti pembacaannya di luar saja kan Pak Wahyu, kita minta Nanti baca dulu Pak. Nanti baca lagi. Kira-kira Boleh. nanti dia akan mengingatkan lagi. Baca dulu. Bapak kira-kira misalnya kapan? Biar sekali klop. Klopnya kapan? Kita pikirin dulu beliau berdua. Menentukan tanggalnya. Menentukan tanggal. Di kamera ya. Baik Bapak Ibu, dalam masyarakat sektor koperasi ya, memang kita rapat biasa apabila tahun koperasi sampai tahun rapat ini adalah media untuk mengungkap semua permasalahan yang ada di umur. Nah, untuk masalah rapat ini itu disepakati tentang pada umur 2018 gitu ya. Jadi untuk masalah tempatnya, waktunya, kapan kita sebenarnya menyapa bapak-bapak gitu loh. Itu sebenarnya itu. Boleh Pak. Kita setiap saat dimanapun kapanpun bisa. Kalau Bapak seperti kita sekarang Pak ketuanya kapan? Waktu jangan pada Enggak usah panjang-panjang semakin berharap Pak. Pak Kadutnya semakin benar semakin baik. terlalu ingatannya. Seminggu setelah ini mau ya Pak? Seminggu atau 10 hari lah. Siap Selain kapan, tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, dan lokasi di mana. Karena apa? Seperti yang saat sekarang ini kan lokasi kecil. Dengan alasan lokasi kecil, makanya anggota cuma terbatas 2 orang yang harus hadir. Saya minta diusahakan lokasi itu yang luas supaya apa? Anggota itu banyak yang bisa mendengarkan langsung. Sesuai dengan fungsinya Pak, rapat luar biasa, siapkan semua data yang akan disampaikan kepada anggota. Jangan sampai lupa lagi Pak. Anggota itu banyak, harus hadir semua kalau kita. Stadion, enggak, tebus tadi ini bagus. Seperti lapangan itu berang. Kalau dia sama anggota desa 600. Di stadion Tebu kan besar itu Pak. Stadion Tebu itu kan lilingan dulu. Karena rela berpanas-panas. Kalau memang itu kan Tidak masalah. masalah. Ibu kita siap izin. Kalau nggak tahu nggak ada Pak. Atau di X. sama mana Pak? Operasi ini dikasih nama nggak tahu, dikasih nama Neo itu salah. Dulu dikasih nama nggak tahu. Berarti kemarin nggak tahu. Iya Pak. Biaya apa Pak? Biaya apa Pak? Hah?
bawa nasi masing-masing dari rumah kita. Sempat, kalau perlu kita aja lah. Yang penting Bapak sebagai anaknya anggota, Pak. Di lapangan berarti hanya Bapak ya. Bapak beda masing-masing. Biayanya nggak usah dipikir. Pakai duit rasanya Penampilan beda ya. 1 M. Oh, kalau foto wallet 2 juta saya bisa. Sholat, di belakang lihat dong. Sholat, sudah, asik. Duduk. Belum, aku gantian. Hari ini kita belum puas, tapi minimal langkah demi langkah mulai jalan Bu ya. Jalan apa yang kita inginkan jalan. Nanti kami tadi izin sholat, kita tunggu dari Bapak. Nanti beliau izin lagi. Pak Wahyu sama teman-teman kita keluar. Pak Wahyu, kita juga menyampaikan hasil mufakat ini tadi kepada teman-teman. Tidak usah takut, kita jaga. Sudah tidak ada wajah-wajahan dan tidak ada. Nah, yang saya harapkan Pak Wahyu kita mudah bersama seperti ini. Karena kita pengennya yang terbaik antara yang baik. Sebagai Wahyu, Pak Wahyu perkenalkan untuk keluar sama Mas Putra, boleh didampingin baca. Boleh, yang baca Mas Putra boleh. Oke, untuk teman-teman, kita boleh di videoin di luar sana mendengarkan protokol tetap dijaga, dibantu untuk jaga jaraknya, untuk mendengarkan sama-sama. Ya, kayak keluar. Nanti kalau sudah rapi baru keluar.
Asem batinku media kok nanti. Balikin duit mau. Masih banyak kok. Mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu semua. Sebentar lagi kita akan secara sesama mendengarkan hasil mediasi kita semua yang ada di dalam. Sekiranya Bapak Ibu bisa menyesuaikan tempat dan bisa menjaga jarak. Ya. Sekali lagi diberitahukan kepada Bapak Ibu Ketua Koperasi akan keluar dan akan menyampaikan hasil mediasi kita. Ini, iya. Banjir. Oh. Oh. Takutnya lo injak aku tuh. Iya, emang. Iya. Bersih langsung kering. Mohon Bapak Ibu dirapikan ya, dirapikan biar kita. Ya, silakan kalau mau ambil dokumen. Seperti yang kemarin itu. Seperti yang kemarin kita duduk Bapak Ibu. Iya, kami di pinggir.
Ya, yang tertib kita duduk semua. Dan diminta kepada Pak Wahyu dan karyawan yang ada di dalam, saya minta untuk mendampingi Pak Wahyu. Apa kak? KTP ketinggalan tak? Di situ kayak Mohon kepada teman-teman tadi yang di dalam, kalau melihat HP lawyer, tolong diserahkan. Coba di miss call, bantu di miss call. CCTV kan ada. Oke. Dibantu di miss call teman-teman. Ketua koperasi kita akan menyampaikan hasil mediasi kita yang berjalan beberapa jam ini. Tapi tadi ada beberapa masukan dan keinginan dari semua anggota. Jadi sebelum kita bacakan ataupun kita sampaikan hasil mediasi, teman-teman anggota meminta bahwasanya apa? Bahwasanya setiap kali kita ingin bertemu dengan Pak Gunawan selalu menyampaikan tidak pernah ketemu, tidak pernah ada komunikasi. Maka dari itu kepada karyawan yang ada di depan kita bersama, yaitu ada 3 orang, kami semua meminta Pak, bukan berarti tidak percaya, tapi teman-teman meminta bahwa kalau memang sampai benar-benar tidak mengerti, sampaikan tidak mengerti di atas Al-Quran. Mohon maaf Pak, ini permintaan teman-teman, termasuk Pak Putra, kemudian Pak Erwin. Bila mana memang benar-benar enggak ngerti ataupun tidak melakukan komunikasi, lakukan. Seperti itu teman-teman ya? Oke, jadi setelah itu nanti dilanjutkan hasil mediasinya. Silakan. Gus Kolik kemana tadi? Gus Kolik. Perlengkapannya disiapkan. Pak Derman. Pak Tony mana? Pak Derman. Mas Derman. Ada, begitu. Langsung saja saya harapkan kepada Pak Wahyu dan Mas Darmin. Tolong diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami sebagai muslim tidak main-main, telah berani bersumpah dengan di bawah Al-Quran kalamullah wa Allah. Toh nanti apabila kalian bertiga berdusta di bawah Al-Quran, maka akibatnya sampan yang akan menanggung sendirinya. Kami hanya melakukan kewajiban agar sampan untuk mau bersumpah, katakan apa yang ada di dalam hati kalian. Saya mohon kepada Mas Darwin untuk mengucapkan bahwa sampai tidak tahu keberadaan di mana Gunawan. Kalau tahu bilang tahu, enggak bilang enggak. Dan Pak Wahyu juga demikian, dan Mas Putra juga demikian. Kalau itu akan langgar, maka Allah akan turun pada kalian semuanya. Amin. Apa? Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya sampaikan di atas Al-Quran. Masa yakin selama ini saya tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti di mana posisi Gunawan. Bila mana saya membohongi, maka azab akan dapat di diri saya dan luar. Kurang kenceng. Masuk aja bocah TK digajari lah. Raiso lah. Sumpah di atas Al-Quran, kita harus tahu hukum sumpah itu apa. Dan sumpah itu dapat ada tiga bagi. Nah, perkataan pertama, wallahi, aku bersumpah. Betul. Apabila saya bohong, keberadaan Gunawan di mana, maka saya kena azab dan dibutuh Al-Quran 39. Apa perlu pakai tag? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, aku bersumpah di atas Al-Quran 30 juz, apabila saya berbohong, keberadaan Gunawan tidak tahu, saya diazabkan Al-Quran 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, aku bersumpah di atas Al-Quran 30 juz, apabila saya tidak tahu keberadaan Gunawan, maka dikutuk Al-Quran 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, aku bersumpah apabila saya tidak tahu keberadaan Gunawan pada saat ini, maka saya terkutuk oleh Al-Quran 30 juz. Jelas. Saya sebagai ketua koperasi bernama Wahyu Mutono menyetujui akan diadakan Saya sebagai ketua koperasi bernama Wahyu Mutono menyetujui akan diadakan rapat luar biasa dalam waktu secepat-cepatnya maksimal 1 bulan dan akan menunjukkan bukti aset yang terlampir. Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya tanpa adanya paksaan dan pengelolaan dana saya tidak tahu dikelola oleh siapa. Minggu Bujang 27 Desember 2021, Ketua Koperasi Wahyu Mutono, saksi Rai Pratama Putra. NB, surat ini bisa dipertanggungjawabkan dan pengelolaan dana untuk menghadirkan semua pengurus. Terima kasih.
teman-teman, bentar. Benar Pak, mediasi kita hari ini sudah hasilnya ini. Ini adalah salah satu untuk rapat luar biasa. Pak Kadis tadi izin sholat, saya tidak melarang. Kenapa di situ secepat-cepatnya? Nanti tanggal setelah ini selesai kita ada mediasi lagi karena dengan Pak Kadis masalah tanggalnya. Kapan waktunya nanti kita share di grup. Terus setelah hari ini untuk menuju rapat luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh anarkis, nggak boleh dengar omongan yang tidak sesuai atau yang tidak kita harapkan. Jadi satu persatu langkahnya, ya. Nah, karena hari ini alhamdulillah saya bersyukur butuhnya 2 orang, dua-duanya di sini, Pak Kadis di sini, Pak Ketuanya ada satu-satu. Nah, nanti baru langkah selanjutnya apa? Nyari JM-nya yang mengelola satu-satu dulu. Nah, hari ini saya bersama teman-teman termasuk Pak Masa, juga tegel ngeliat nih Pak Ketua, wis ngedrop. Tapi tidak apa-apa, yang penting Pak Ketuanya sudah mau bekerja sama dengan kita. Intinya mau bekerja sama. Dan ini hasil yang dibacakan. Besok setelah ini sampai tunggu tanggalnya, Bapak Ibu wes santai kerja menang, nang omah, sehat walafiat. Ya sementing duitnya balik Pak. Ini baik. Bapak sudah saya sampaikan tadi, ini langkahnya. Iya. Ya, negara kita ini negara hukum. Lah awake ngawur, cukup. Ada pertanyaan? Ya. Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, bapak-bapak. Baik Pak, kita sudah berusaha, Pak Gunawan juga ada, tapi yang terpenting Pak Ketua Koperasi, Pak Gunawan itu JM-nya, Pak Wahyu ketuanya, dalam struktur yang paling penting ini. Jadi kita pakai alur. Setelah ini boleh kita istirahat sembari apa langkah kita untuk bisa ketemu dengan Pak Gunawan. Boleh kembali ke jalan 4 aja, sembari sholat, istirahat, yang non muslim makan-makan, tapi langkahnya apa? Tapi provokasi juga ini kerumunan, ya. Setelah ini saya bubarkan dengan, karena kita beda-beda Islam, non Islam berkumpul, saya tutup dengan selamat sore gitu aja ya. Setelah bilang selamat sore, negara paman semangat. Kita ini kaya pokoknya ngumpul bareng, pangan bareng. Selamat sore semuanya. Uang kita pasti kembali bubar. Yuk.